Kita lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih di Laravel dan Tailwind CSS di proyek aplikasi restoran. Kita masih belajar tentang dasar Laravel. Bagian yang ke-7 kita akan belajar tentang seeder. Kita lihat langsung ke materinya. Di materi sebelumnya kita sudah membuat tabel di dalam sini menggunakan migrasi. Sekarang kita akan mengisi tabel kategoris ini menggunakan perintah seeder yang ada di Laravel. Kita akan mengisi kolom kategori ini menggunakan seeder. Kita ke laravel.com, kita lihat di dalam dokumentasinya, kita ketik di dalam ini seed. Nah, dalam sini ada materi tentang seeding. Cara membuat seeder adalah PHP artisan make seeder, kemudian nama dari seedernya. Kita akan ke VS Code, kita akan ke terminal, kemudian new terminal, kita akan buat PHP artisan, kemudian make -2 seeder, kemudian nama dari seedernya adalah kategori seeder. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita enter. Kita lihat di dalam sini seeder created successfully. Kita bisa tutup terminalnya. Kemudian kita lihat di dalam folder database ada folder seeders. Kita lihat dalam sini ada kategori seeder. Nah, kategori seeder ini kita akan isi. Kita kembali lihat di dalam dokumentasi dari laravel.com-nya. Cara pengisiannya adalah kita ambil ini, kita klik kanan, kemudian copy, kita taruh di dalam sini. Kita Ctrl V, kemudian kita ambil yang mau kita pakai saja. Yang kita pakai hanya untuk satu kolom saja, yaitu kolom kategori. Karena ID kategori ini bentuknya adalah auto increment, jadi tidak perlu kita isi. Sementara ini adalah timestamp, tidak diisi. Kita cuma isikan yang kategori saja. Berarti kita cuma ambil kolom ini adalah kategori. Jadi kita lihat di dalam sini. Kita klik kanan copy. Kemudian kita taruh di dalam sini kategori. Kemudian jangan lupa tabel name-nya adalah kategoris. Yang ini kita copy. Kemudian kita tulis di dalam sini. Nah, kemudian kalau ada yang berwarna merah ini belum kita importkan. Untuk melakukan import, yang paling mudah adalah kita tanamkan dulu atau kita pasang Laravel snippet ini. Kemudian berikutnya adalah PHP, kemudian name. Nah, di dalam sini ada PHP namespace, jangan lupa ini diinstal. Dan Laravel yang tadi. Kalau sudah, di dalam sini kita tinggal klik kanan, kemudian ini ada import class. Nah, ini otomatis masuk, kemudian string ini juga sama, klik kanan, kemudian import class. Nah, ini ada pilihan illuminate support string. Nah, otomatis yang di dalam sini menjadi hilang merahnya. Kita bisa Ctrl S, ini akan langsung otomatis diimport ke dalam sini. Langkah berikutnya adalah kita kembali lagi ke dalam dokumentasi dari laravel.com. Kemudian kita isikan yang ada di dalam sini. Kita cari database seeder ini. Kita lihat di dalam sini ada tulisan database seeder. Nah, dalam sini kita bisa tinggal kopikan fungsi ini. Kita klik kanan kemudian copy. Kita taruh ada di dalam sini. Kita Ctrl V. Kemudian kita lihat kita hanya membuat satu seeder, yaitu kategori seeder. Berarti di dalam sini kita tinggal mengganti dengan kategori seeder. Kita Ctrl S. Kita lihat yang kita buat hanya ini, berarti ini adalah kategori seeder kelas yang kita buat. Kalau ini sudah, kita bisa jalankan seedernya. Kita kembali lihat ke dalam dokumentasi dari Laravel. Kita tinggal memanggil PHP artisan db.2 seed ini. Kita ke terminal, kemudian new terminal. Kita ambil dari dalam sini, kita klik kanan copy, kemudian kita klik kanan taruh dalam sini, kemudian kita enter. Nah, ini database seeding completed successfully. Kita lihat di dalam PHP my admin, kita perhatikan di dalam sini. Nah, ini ada kategori. Jadi kalau di dalam sini sudah terbentuk sebuah dari tabel kategoris ini, kita akan lihat dia sudah ada isinya kategori ini dengan random string seperti yang kita buat di dalam kategori seeder ini, karena isinya ini adalah sebuah random string.
Sekarang kita akan coba isi ini dengan sebuah string biasa. Jadi ini kita akan isi dengan petik-petik makanan. Kita Ctrl S. Kemudian kita tidak pakai string, ini bisa kita hapus. Kita Ctrl S. Kemudian kita kembali lagi ke terminal. Kemudian kita panggil yang sebelumnya PHP artisan db seed, kita enter. Nah, ini db seeding completed successfully. Sekarang kita akan lihat hasil di dalam sini. Kita bisa refresh. Nah, ini sudah keluar yaitu makanan. Yang ini bisa kita hapus. Nah, di dalam sini kita bisa membuat atau mengisi kolom dari tabel yang kita buat menggunakan seeder. Caranya sudah kita pelajari bersama, yaitu kita buat dulu file seedernya menggunakan perintah artisan. Setelah file dari seedernya terbuat, kita bisa isi di dalam sini. Kita panggil db, kemudian tabel. Nah, ini nama tabelnya, kemudian insert. Ini adalah nama kolomnya, kemudian di sini ada isinya. Jangan lupa ketika kita menggunakan db ini, kita akan melakukan import dari namespace-nya ini. Kemudian seeder yang sudah dibuat, kita punya kategori seeder. Ini harus ditulis di dalam database seeder dalam sini. Call, discall, kemudian ini akan memanggil database seeder class. Kemudian ketika ini sudah dibuat, maka langkah berikutnya baru bisa dipanggil menggunakan terminal atau dijalankan di dalam terminal menggunakan perintah php artisan db seed. Nah, itu saja cara penggunaan dari seeder di laravel.com. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.